Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pondok Horor yang Terbengkalai, penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Di tengah malam yang sunyi, angin berbisik di antara pepohonan membawa aroma lembab dari tanah yang sudah lama tidak terjamah. Di pinggir desa, berdiri sebuah bangunan tua, sebuah pondok pesantren yang kini telah terbengkalai. Dulu, pondok pesantren ini adalah tempat belajar para santri. Namun, sebuah peristiwa tragis beberapa tahun lalu mengubah segalanya. Konon, seorang santri bernama Syaiful ditemukan tewas di sumur tua yang ada di halaman belakang pondok. Tubuhnya mengambang dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Sejak saat itu, cerita tentang arwah Syaiful yang gentayangan mulai beredar membuat pondok tersebut ditinggalkan oleh para penghuninya. Pada suatu malam, 3 sahabat, Arman, Joko, dan Dani, memutuskan untuk mengunjungi pondok yang terkenal angker itu. Mereka tertarik oleh cerita-cerita seram yang beredar di desa dan merasa penasaran, meskipun penduduk desa sudah berkali-kali memperingatkan mereka, ketiganya tetap nekat. Tidak ada yang perlu ditakuti, semua itu cuma cerita buat nakut-nakuti anak kecil, kata Arman, berusaha menguatkan hati teman-temannya. Kita hanya akan berada di sana sebentar, mengambil foto dan kembali sebelum tengah malam. Mereka berangkat setelah azan Isya, membawa senter dan kamera. Ketika mereka sampai di gerbang pondok, suasana terasa begitu mencekam. Pintu gerbang berderit pelan saat mereka membukanya, seperti menyambut kedatangan mereka dengan keengganan. Astaga, lihat itu, bisik Joko, matanya tertuju pada bangunan utama pondok. Cahaya bulan memantulkan bayangan menyeramkan pada dinding yang retak dan berlumut. Jendela-jendela tanpa kaca tampak seperti mata kosong yang mengintip kegelapan malam. Mereka melangkah masuk, kaki bergesekan dengan daun-daun kering dan ranting-ranting patah yang berserakan di lantai. Setiap langkah mereka menimbulkan gema di dalam gedung yang kosong, membuat suasana semakin menegangkan. Tempat ini benar-benar menyeramkan, gumam Dani, menggenggam senter lebih erat. Aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Arman menyalakan kameranya dan mulai mengambil gambar. Tenang saja, kita hanya perlu mengelilingi pondok ini. Sebentar, lihat saja, tidak ada apa-apa di sini. Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres. Suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan halus yang seolah datang dari dinding. Dinding pondok, tawa samar yang menghilang. Begitu mereka berusaha untuk mendengarkannya lebih jelas. Apakah kalian mendengar itu? Joko menghentikan langkahnya, matanya melebar ketakutan. Apa? Tanya Arman, mencoba tetap tenang meskipun bulu kuduknya meremang. Suara tawa itu seperti ada yang menertawakan kita, jawab Joko dengan suara gemetar. Mereka berhenti sejenak, mencoba mengatasi rasa takut yang mulai menyelimuti. Tiba-tiba, Dani berteriak, "Lihat, ada bayangan di sana." Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjukkan Dani. Di ujung koridor yang gelap, terlihat bayangan samar bergerak perlahan. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi bayangan itu tampak seperti sosok manusia. "Ayo kita periksa," kata Arman dengan suara bergetar, mencoba memberanikan diri. Mereka berjalan mendekat, senter mereka bergetar karena tangan yang bergemetar. Ketika mereka sampai di ujung koridor, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. "Ini gila," kata Joko, "napasnya memburu. Kita harus pergi dari sini." Arman hendak mengiyakan, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dari arah belakang. Mereka berbalik dan melihat sebuah pintu yang terbuka perlahan, memperlihatkan ruang kelas yang penuh debu. "Ada apa di sini?" tanya Dani, penasaran.
Tanpa menunggu jawaban, Arman melangkah masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya ada meja-meja kayu dan kursi-kursi tampak berantakan. Di sudut ruangan terdapat papan tulis yang masih ada coretan kapur, seolah-olah baru saja digunakan. Mungkin kita bisa mencari petunjuk di sini, kata Arman mengarahkan kamera ke sekitar ruangan. Namun, seketika itu juga suara langkah kaki terdengar dari atas. Langkah kaki itu terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di lantai atas. Mereka saling berpandangan, takut dan bingung. "Siapa di atas?" bisik Joko, suaranya hampir tak terdengar. "Kita harus periksa," kata Arman, meskipun jelas dia juga ketakutan. Mereka berjalan menuju tangga yang menuju ke lantai atas. Langkah mereka semakin hati-hati, takut memicu suara apapun. Di lantai atas, suasana lebih mencekam. Lampu-lampu senter, mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, Dani berteriak lagi. "Lihat, bayangan itu lagi!" Di ujung koridor, mereka melihat sosok yang sama. Kali ini, bayangan itu tampak jelas, memperlihatkan sosok seorang santri dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Bayangan itu menatap mereka dengan tajam sebelum menghilang di balik pintu. Arman, Joko, dan Dani saling berpandangan. Tubuh mereka gemetar. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga," seru Joko, panik. Mereka berlari turun, tidak peduli lagi dengan suara bising yang mereka buat. Namun, ketika mereka sampai di pintu keluar, pintu itu tertutup rapat. Mereka mencoba membukanya, tetapi seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan pintu tersebut. "Ini tidak mungkin. Kita terjebak," teriak Dani, mencoba menahan air mata. Suara tawa kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Mereka berbalik dan melihat sosok bayangan itu berdiri di tengah ruangan, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Arman merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa yang kau inginkan dari kami?" tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, suara bisikan mulai memenuhi ruangan, suara yang tidak mereka mengerti, tetapi membuat mereka semakin takut. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Joko, mencoba berpikiran jernih. "Ayo, kita coba jendela," usul Dani. Mereka berlari ke arah jendela, tetapi jendela-jendela itu juga tidak bisa dibuka, seolah-olah sudah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Mereka terperangkap di dalam pondok yang angker itu, tanpa jalan keluar. "Aku tidak mau mati di sini," bisik Joko, hampir menyerah. Arman menatap sekeliling, mencari solusi. "Kita harus tetap tenang. Mungkin ada cara lain untuk keluar." Tiba-tiba, sosok bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Mereka bisa merasakan aura dingin yang menyeliputi ruangan. Bayangan itu mulai bergerak mendekati mereka, perlahan tetapi pasti. "Ayo kita coba pintu lagi," kata Dani, berusaha tetap optimis. Mereka kembali ke pintu, mencoba membukanya dengan segala cara. Tiba-tiba, pintu itu terbuka dengan sendirinya, membuat mereka terjatuh keluar. Mereka berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, merasa ketakutan dan lega sekaligus. Saat mereka sampai di luar, suara tawa masih terdengar samar-samar, seolah-olah mengejek mereka. Mereka tidak berhenti berlari hingga mencapai rumah penduduk desa. Ketika mereka menoleh ke arah pondok, bayangan itu sudah menghilang, tetapi mereka tahu bahwa pengalaman malam itu akan selamanya membekas di ingatan mereka. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mendekati pondok terbengkalai itu. Cerita tentang arwah gentayangan di pesantren tua itu semakin menyebar dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Tempat itu tetap kosong dan sunyi, menjadi saksi bisu dari peristiwa mengerikan yang terjadi di dalamnya.
Dan malam itu, pesantren itu kembali tenggelam dalam kegelapan, menyimpan rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang cukup berani atau cukup bodoh untuk mendekatinya. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.